Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa belajar lagi ya, walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Baik, terima kasih kepada yang sudah menyimak. Untuk kali ini ya, kita akan membahas tentang pengoperasian hasil produk multimedia. Nah, program aplikasi yang digunakan itu apa? Itu adalah Macromedia Flash ya. Jadi Macromedia Flash ini adalah program untuk membuat animasi ya. Salah satunya adalah menggunakan Macromedia Flash. Nah, untuk kali ini indikatornya apa saja sih ya? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi menu dan icon pada menu bar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi icon pada toolbox. Yang ketiga, mengidentifikasi icon pada timeline ya. Sebelum kita masuk ke Macromedia Flash ya, kita akan bahas dulu mengenai animasi. Ya, apa itu animasi? Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian sehingga akan terlihat bergerak ya. Jadi pergerakan dari animasi akan lebih mudah dicerna oleh user daripada gambar yang diam ya. Jadi dia kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian sehingga terlihat bergerak. Kira-kira di gambar apa kalau kita misalnya melihat untuk animasi? Baik, di gambar kartun ya, di film kartun ya, kemudian iklan, itu ada banyak sekali animasi yang digunakan. Kemudian proses animasi adalah menampilkan gambar demi gambar dalam satuan waktu. Nah, di sini ada satuan untuk Macromedia Flash, itu ada satuannya adalah FPS, itu adalah frame per second. Jadi ukurannya adalah frame per second, itu hitungannya. Jadi frame dalam detik ya. Kemudian apa aja sih kegunaan dari Macromedia Flash? Jadi ketika kita menggunakan Macromedia Flash ya, itu untuk apa ya? Jadi Macromedia Flash ini sebuah program grafis animasi standar profesional untuk menghasilkan produk-produk multimedia. Contohnya apa? Courseware, kemudian multimedia presentation ya, untuk membuat presentasi, kemudian website ya, tampilan website itu kan ada yang tampilan yang munculnya bergerak ya, kemudian komputer game dan animation ya. Itu adalah beberapa contoh produk yang dihasilkan dari kita menggunakan Macromedia Flash ya. Kemudian produk animasi merupakan salah satu karya multimedia yang populer yang merupakan hasil karya Macromedia Flash. Walaupun sekarang mungkin banyak ya beberapa aplikasi yang digunakan tidak hanya menggunakan Macromedia Flash ya. Nah, Flash disimpan ya, file Flash ini disimpan dalam bentuk file berekstensi FLA ya. Jadi nanti ketika kita menyimpan file, biasanya kita menyimpan satu file ya. Kita nyimpan misalnya kayak seperti dokumen, itu berarti kita menggunakan Microsoft Word, berarti kita dokumen nanti ekstensinya adalah .docx ya. Nah, ketika kita menggunakan Macromedia Flash, jadi filenya itu ketika kita save as, itu kita ekstensinya adalah .fla ya, akhirannya .fla. Dan hasil dari publishingnya ya, hasil dari publishing filenya ketika kita running, jadi ketika gambar itu terlihat bergerak ya, itu hasil tampilannya adalah SVF ya. Jadi ada dua, ada FLA dan SVF ya. Oke. Kemudian di sini ada tampilan dari Macromedia Flash ya. Ini ada pilihan open recent item. Ini kalau misalnya kita mau buka file yang sudah tersimpan, kemudian ada create new. Di sini berarti filenya masih baru ya. Kemudian ada create from template, berarti ini menggunakan template yang sudah disediakan oleh Macromedia Flash. Nah, karena kita bikin yang baru, kita gunakan yang di sini ya, yang Macromedia Flash dokumen ya. Nah, kalau misalnya nanti sudah kita klik tadi, tampilannya seperti ini. Ini adalah elemen dasar Macromedia Flash. Ya, yang pertama ini adalah menu bar ya, yang paling atas sekali. Di sini ada file, edit, kemudian view ya, kemudian insert ya. Nah, di sini adalah berisi apa? Berisi kontrol untuk berbagai fungsi ya, untuk membuat, membuka, menyimpan file dan lain sebagainya ya. Di sini sampai dengan menu help ya. Kemudian yang kedua di sini ini adalah toolbox ya. Ini adalah koleksi untuk membuat atau menggambar
memilih dan memanipulasi isi stage ya pada timeline. Jadi sini ada beberapa pilihan, ada pengelompokan, ada tool, kemudian di sini ada view, kemudian ada color dan ada option ya. Ini ada pengelompokan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga di sini adalah timeline. Nah, ini yang paling penting pada Macromedia Flash pada timeline ini adalah tempat untuk membuat dan mengontrol objek animasi. Jadi nanti kita settingnya itu di sini, gerakannya mau sampai mana, misalnya berapa lama, itu settingannya adalah pada timeline. Nah, di timeline ini nanti ada, kita bekerja dalam layer. Ini adalah layer ya. Ini adalah frame. Ya, ini adalah frame. Jadi nanti pergerakannya mengikuti frame yang kita tentukan ya. Kemudian di sini ada stage. Stage ini buat apa sih? Ini adalah area persegi 4 yang merupakan tempat membuat objek atau animasi yang akan dimainkan. Jadi kita gambarnya di sini nantinya. Kita nanti mengatur gerakan animasinya nanti di sini. Tapi ketika kita menggambar ya, menggambar atau mengontrolnya nanti di sini. Kemudian di sini properti ya, properti ini adalah berisi informasi yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri suatu objek atau movie yang kita hasilkan. Nah, yang terakhir di sini adalah panel ya, yang nomor 6 ini adalah panel ya. Ini berisi kontrol fungsi yang dipakai untuk mengganti dan memodifikasi berbagai properti objek atau animasi secara cepat dan mudah. Di sini nanti ada color ya, untuk membuat gradasi warna. Nanti kita mengeditnya di sini ya. Nah, kemudian kita buka Macromedia Flash ya. Kalau sudah terinstall Macromedia Flash-nya, nanti di sini ada tampilan icon seperti ini, tanda merah seperti ini, Macromedia Flash. Tinggal double klik ya, double klik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, karena kita baru, kita gunakan yang Flash dokumen. Kalau sudah terbuka seperti ini tampilannya, maka kita gunakan Flash dokumen. Kita klik di sini, akan muncul tampilan Macromedia Flash. Nah, ini adalah elemen dasar yang ada pada Macromedia Flash ya. Yang pertama di sini ada menu bar. Tadi sudah disampaikan ya. Di sini ada beberapa tampilan tombol ya. Kemudian di sini adalah timeline. Ini untuk mengatur ya, untuk mengatur pergerakan suatu objek nantinya ya. Kemudian di sini ada toolbox ya, ini ada toolbox ya. Ini ada stage ya, ini stage untuk menggambar. Kemudian di sini ada properti. Nah, ini boleh kita klik yang paling bawah supaya lebih lebar, jadi lebih banyak informasinya. Ini kecil kan ya. Nah, ini kita lebarkan ya, jadi informasinya nanti lebih banyak. Kemudian di sini panel. Di sini ada panel, itu ada color mixer, ada color swatches ya. Nanti ini untuk pengaturan warna, bisa mengatur warna gradasi atau pemilihan warna, nanti boleh dipilih di sini ya. Kemudian di sini ada library. Ini nanti icon-icon atau misalnya simbol-simbol yang kita buat nanti akan muncul pada library ya. Oke. Kita coba di sini pada property bar, di property bar. Secara default ya, di sini ada size ya. Defaultnya itu untuk tampilan yang sudah disediakan Macromedia Flash itu adalah 550 pixel sampai dengan 400 pixel ya. Kemudian ini frame rate-nya, ini background-nya kalau mengganti warna boleh kita gunakan putih aja ya, standar default dari Macromedia Flash-nya. Kemudian sini ada frame rate. Frame rate-nya itu adalah satuan waktu, jadi kecepatannya. Jadi di sini secara default 12 ya, di sini 12 fps ya. Tadi apa? Frame per second, jadi per detik hitungannya. Nah, rule unitnya kita gunakan pixel ya. Kalau sudah nanti kita oke. Nah, sekarang kita coba dulu untuk pengaturan area kerja pada toolbox. Di sini ada selection tool ya. Ini selection tool, ini untuk menyeleksi sebuah objek atau memilih sebuah objek ya. Kemudian di sini ada subselection tool ya, ada subselection tool. Kemudian di sini ada free transform tool ya, ini untuk bisa memutar objek ya, untuk free transform tool. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada gradient transform tool, di sini ada line tool, kemudian di sini ada lasso tool, di sini ada pen tool ya, kemudian ada text tool, kemudian ada oval tool, rectangle,
kemudian ada pencil tool, brush tool, kemudian ink bottle tool, yang ini tertutup ya, ink bottle tool yang ini bottle tool, kemudian ini paint tool. Bedanya apa? Kalau ink bottle tool itu berarti memberikan warna garis ya, kalau paint bucket tool memberikan warna background atau fill color, sama dengan fill color ya. Kemudian di sini ada eyedropper tool untuk memberikan warna ya, kemudian warna yang serupa ya, eyedropper tool. Kemudian ada eraser untuk menghapus, ada hand tool ya, kemudian ada zoom tool ya, kemudian di sini ada color. Nah, ini ada stroke color. Kalau kita mau ganti warna boleh dari sini kita ganti warnanya, misalnya untuk gambar nanti ya, ini misalnya fill colornya kita ganti warnanya, boleh dirubah dari sini ya. Nah, kita coba bikin dulu. Di sini kita mau bikin oval, misalnya contoh ya, kita bikin oval. Di sini ada layer, perhatikan di layer ini dia terdiri dari beberapa frame ya. Kalau frame yang masih ada satu frame, di frame 1 di sini ada yang tanda bundar seperti ini ya. Ini adalah blank keyframe, berarti objeknya belum ada ya pada stage. Kalau blank keyframe itu objeknya belum ada. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita klik di sini, ini kan masih kosong ya. Kita tambahkan objek oval misalnya ya, kita gambar di sini. Nah, ya, ini gambarnya sudah menjadi hitam. Kalau tadi kan masih kosong ya, berarti yang ini adalah keyframe ya, frame yang sudah berisi objek. Nah, kalau kita mau ganti layer, kita klik di sini ya, layernya misalnya lingkaran seperti ini ya, kita klik di luar bebas. Nah, kalau kita misalnya pengen tambahkan objek yang lain tetap di layer yang sama, berarti kita gunakan ini ya, kita gambar di sini ya, seperti itu. Kalau kita mau ganti warna, kita pilih misalnya warna yang biru, kita ganti warnanya, kita gunakan paint bucket tool, kita klik di sini, berubah. Oh sorry, ini tadi stroke color yang dipilih ya, maaf. Ini berarti kita gunakan pilihnya yang biru. Nah, kita klik di sini. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau kita mau ganti warna yang stroke color, kita ganti misalnya jadi warna kuning ya. Kita pilih di sini, kita tumpahkan di sini. Nah, itu jadi ini warnanya warna kuning ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita di sini ada selection tool, ini tinggal geser ya, perhatikan. Nah, kalau misalnya kita gunakan selection tool, hati-hati ketika kita mau geser. Jangan sampai objeknya terpisah dengan garis ya. Kalau misalnya objek terpisah dengan garis seperti ini, nanti pergerakannya pun dia akan bergerak sendiri, garis sendiri, objek fill color juga sendiri warnanya ya. Kemudian ini untuk warna gradasi, kita klik di sini misalnya, sebentar, delay. Oke, kita gunakan ini, kita pilih misalnya warnanya ini, warna gradasi. Nah, ini kita ada pilihannya. Kita pilih dulu warna gradiennya. Nah, nanti pengaturannya kita atur di sini nanti. Pengaturannya, warnanya bisa kita pilih nanti di sini. Ya, ini misalnya kita ganti jangan radial, misalnya pakai linear ya. Nanti pengaturannya diatur di sini nanti. Nah, itu pengaturan objeknya ya. Seperti itu ya. Ini untuk gradien ya. Kayak misalnya kita bikin gambar langit, nantinya ada gradasi warna ya. Kemudian ini ada line tool, sama untuk membuat garis. Kemudian di sini ada lasso tool, ini untuk mengcrop ya. Kalau misalnya kita mau motong objeknya, ini kita ambil sampai sini saja. Ini akan terlasso nantinya. Itu ya, ini objeknya nanti akan digeser seperti itu ya. Kemudian ini pen tool, biasa untuk menggambar objek ya, tinggal diarahkan saja kalau pen tool ya. Kemudian ini ada text tool, sama ya, bisa ya di sini ya. Nah, ini misalnya multimedia. Nah, oke. Ini kalau ganti tulisan, rubahnya pada apa? Pada properties. Rubah di sini di properties bar. Ya, rubahnya pada properties bar seperti ini. Kemudian warna tadi sudah, ini pencil tool sama dengan tadi
pensil dengan pen tool ya bersama. Cuman kalau misalnya ini dia lebih menggambarnya secara bebas ya. Ini ada brush tool juga sama ya. Ini brush tool, pengaturan warna nanti di sini untuk warna ya. Kemudian di sini ada ink bottle tuh tadi sudah disampaikan. Kemudian paint bucket sudah. Kemudian eyedropper, kalau kita mengambil warna yang ini kita tambahkan di sini nanti sampai sama warnanya tadi. Misalnya yang ini ya, kita gunakan eyedropper, pilih ini, ditambahkan di sini. Oh, tadinya sudah menghilang warnanya. Pilih yang ini. Tadi warna yang di sini nih hilang warna ini ya. Jadi warnanya ngambil dari warna yang ini ya. Terus eraser ini untuk menghapus, mendelete. Nah, seperti ini ya. Itu ya untuk kali ini kita belajar icon ya, mengidentifikasi icon, timeline, kemudian property bar ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan coba membuat gerakan terhadap sebuah objek ya. Jadi kita membuat animasi dasar ya terhadap sebuah objek. Baik, untuk kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau di grup ya. Terima kasih kepada yang sudah menyimak. Terima kasih banyak yang sudah hadir lebih awal ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan pembelajaran kita walaupun dalam kondisi online. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.